dibuka kameranya ya, kita tidak akan berlama-lama, jadi ya tidak akan menyedot kuota terlalu banyak gitu. Silahkan dibuka kameranya semuanya ya. Yang perempuan jangan lupa pakai kerudung, yang laki-laki jangan pakai kerudung ya. Oke, Bahar, tolong dibuka kameranya. Oke, baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Arif Abdul Haq ya, ini makhluknya gitu ya. Nah, nanti fokus ke saya dulu semua ya, kalian tidak perlu berkenalan ya gitu, biar waktunya efektif. Soalnya ini versi gratisan gitu ya, ini takutnya 40 mati, 40 menit mati gitu ya, bukan 40 orang yang mati ya gitu. Oke, baik, kita fokus ke materinya ya. Untuk hari ini pembekalan KKN Sudah Pak. ya, kita cek ini jadwalnya ya. Saya sudah petakan. Nah, dan nanti kalian sudah mulai penentuan lokasi, walaupun kemarin saya sudah meminta kawan-kawan untuk menentukan tema ya di lokasi masing-masing ya. Itu ternyata efektifnya itu mulai hari Selasa ya, tanggal 29. Terus survei lokasi dan analisis sosial juga itu nanti ya. Kemudian penyusunan rencana itu di tanggal 1 ya. Jadi, tetapi kita sudah lakukan sekarang gitu kan ya. Nah, kemudian finalisasi rencana tanggal 2 ya, berarti ini maksimalnya ya, tapi kita sudah lakukan juga ya. Jadi nanti misalkan ada yang kurang-kurang, paling kurang-kurang sedikit ya, nanti tanggal 2 Juli itu silakan nanti disempurnakan ya, itu program kerja, kegiatannya ya. Kemudian pelaksanaan ini tanggal 3 Juli sampai tanggal 31 Juli ya. Betul nggak? Atau ada yang salah ini? Kalau sampai 31 berarti nggak 1 bulan dong, Pak. Oke, berarti ada kesalahan ya. Kalau di apa namanya? Bentar, saya cek dulu. Kalau kalian pahamnya tanggal berapa biar cepet aja? Soalnya saya ngitungnya untuk evaluasi dan penyusunan juga sampai hari ke-40 gitu, maksudnya ada include di dalamnya. Jadi tidak pure kegiatan ya, kegiatan di lapangan, tetapi ada 1 minggu itu khusus untuk penyusunan laporan begitu. Ngerti nggak maksudnya nih? Apa pemahaman kalian nih 40 hari harus di lapangan semua gitu, baru nanti penyusunan laporan? Kalau begitu ya nggak apa-apa. Halo, siapa saja boleh merespon, silakan. Ngerti nggak maksudnya jadwal ini? Terus saya jelasin dulu ya. Jadi pelaksanaan program itu nanti tanggal 31 Juli, nanti tiap minggunya akan dievaluasi mulai tanggal 10 Juli
kemudian tanggal 19 Juli, tanggal 24 Juli, tanggal 31 Juli ya. Itu adalah momen-momen kalian mengumpulkan laporan di Akmal Sejati ya, begitu. Nah, laporan mingguan ya. Nah, nanti penyusunan laporan itu tanggal 1 Agustus ya sampai 4 Agustus gitu ya, penyusunan laporan. Nanti penilaian akhir dari saya tanggal 5 dan 6 Agustus. Nah, kemudian hasilnya akan diumumkan di tanggal 9 Agustus. Begitu ya yang kebayang oleh saya. Tapi kalau misalkan kalian mengusulkan, Pak, itu kan saya pengennya 40 hari full kegiatan di lapangan. Itu enggak boleh. Ya, gimana Adis? Mau seperti itu? Izin ya Pak. Kalau Adis sih ikutin yang dari sesuai pelaksanaan dari LP2M aja. Kan itu dari tanggal 1 sampai 31 ya Pak. Lalu kesananya itu untuk pembuatan laporan. Kayak gitu kan ya? Iya. Jadi, Iya, kalau yang dari LP2M seperti itu. ya, Makasih. gitu. Ya. Jadi saya sama panitia sudah berbeda kan ya? Oke. Dea, seperti ini juga Dea. Iya Pak, setuju. Oke. Bahar bagaimana? Iya Pak, setuju. Oke. Ya. Baik. Kemudian ini ya format dari penyusunan rencana gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada judul rencana kegiatan KKN DR 2021, kemudian ada identitas yang terdiri dari nama mahasiswanya, NIM, kelompok, lokasi rumah ya, berarti alamat rumahnya ya gitu. Kemudian ini maksudnya alamat yang domisili ya, bukan alamat yang KTP ya, kadang-kadang kan berbeda tuh ya, apalagi yang merantau. Kemudian tema kegiatan ya secara garis besar apa, kemudian nama DPL-nya gitu. Nah, apa saja poin yang ada di rencana kegiatan? Yang pertama itu masalah atau potensi atau harapan atau kebutuhan gitu. Jadi nanti masalahnya apa ya, kemudian dari masalah itu ada potensi apa, harapannya apa, kemudian kebutuhannya apa, harus seperti itu ya, harus diisi keempat-empatnya. Kemudian program yang akan dilakukan gitu ya, program itu ya seperti apa ya tadi ya, misalkan gerakan memakmurkan masjid itu kan ya programnya. Nah kemudian kegiatannya apa, kegiatannya ya, yang pertama kriterianya dulu ya, kita bicara kriterianya. Jadi itu merupakan kegiatan yang sifatnya partisipatif, baik peserta KKN-nya maupun masyarakatnya. Jadi bukan hanya peserta KKN-nya saja. Ya, misalnya begini, ya, program program maghrib mengaji ya misalnya, gitu kan. Nah, yang berpartisipasi siapa di situ? Ya, peserta KKN-nya, itu kan ya, misalkan sebagai guru mengajinya. Kemudian ya bisa jadi nanti peserta mengajinya itu anak-anak ya, sasarannya ibu-ibu kah, gitu kan ya. Kemudian bapak-bapak kah? Ya, nanti terserah gitu ya. Yang penting partisipasi masyarakat. Jadi bukan hanya misalkan kegiatan itu menyebarkan brosur, itu kan ya misalnya. Nah itu kan yang menjadi apa, partisipasifnya itu kan cuma sendiri-sendiri ya, kalau menyebarkan brosur tidak kelihatan gitu ya. Kecuali dari menyebarkan brosur itu nanti ada penyuluhan terhadap masyarakat, gitu kan ya, terjadi partisipasi kan di situ gitu. Jadi kalau hanya menyebarkan brosur gitu kan ya, kemudian membuatkan tempat sampah,
saya rasa itu tidak partisipasif lah gitu. Kecuali misalkan mau begini, sama-sama bersama masyarakat gitu kan ya, membuat fasilitas umum berupa tempat sampah, boleh, silakan kalau seperti itu ya. Misalkan hasil analisis dari masalahnya itu di masyarakat ya kan, tidak ada tempat sampah seperti itu ya. Jelas nih ya bedanya, karena saya melihat dari hasil konsultasi kawan-kawan gitu kan ya, yang masuk ke saya semuanya ya rata-rata ada ya gitu, walaupun nggak semuanya, sorry ya, ada yang mengajukan kegiatan ya, membuat tempat sampah. Saya khawatir yang jadi fasilitator itu bukan masyarakat itu sendiri gitu kan, tetapi kalian. Nah, nantinya yang disuruh membeli tempat sampah kemudian ditaruh di misalkan tiap RT gitu kan ya, atau tiap rumah bahkan gitu kan. Nah, nanti kan cilaka ya. Kantongnya nanti jebol gitu ya gitu. Apa mau demikian? Kalau mau ya silakan saja ya. Jadi ingat ya, partisipasif ya, itu kriteria utamanya, baik peserta KKN-nya maupun peserta masyarakatnya. Jadi kalian di sana itu merupakan stimulus ya, bukan aktor gitu ya. Tetap pelaku utamanya nanti masyarakat itu sendiri, seperti itu ya. Jadi nanti dalam penyusunan tema kalian harus mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat apa gitu ya, kemudian merancang program penanggulangannya ya, kemudian ya, diisi ya di form ini gitu. Nanti waktunya silakan ya dimaksimalkan tanggal 1 sampai 2 Juli ya. Kita ngikutin aja ya gitu. Walaupun nanti beberapa ada yang sudah selesai. Oke. Paham tuh? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya? Bapak izin bertanya, Iya Dea. di rencana KKN itu kan ada masalah, harapan, sama kebutuhan ya Pak. Nah itu yang dimaksud kebutuhan itu yang bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Oke, begini, masyarakat kita lihat fenomena di masyarakat, gitu kan ya. Nah, misalkan ya paling simpelnya yang sering kalian buat ya, gitu kan ya, itu adalah tidak adanya kegiatan mengaji. Masyarakat membutuhkan guru mengaji, misalnya seperti itu, ya, gitu. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ya, kalian bisa menjadi guru ngaji itu sendiri, gitu kan ya. Nah, tapi misalkan seperti itu, kelemahannya adalah ketika KKN ini selesai, ya selesai gitu kegiatan itu. Ya, diharapkan kan ini kegiatan ada terus walaupun nggak ada KKN-nya. Seperti itu. Ya, berarti kan harus mencari solusi bagaimana caranya ini kegiatan mengaji akan selalu ada walaupun kalian tidak ada di dalam masyarakat itu. Ya. Artinya apa? Kalian harus mempersiapkan kaderisasi ya. Gitu. Jadi bahasanya bukan mencari guru. Ya, tapi kalian mengkader guru ngaji gitu. Ngerti nih? Ya, kalau mencari guru nanti dikhawatirkan begini. Ya, kalian nanti disuruh menggaji guru ngajinya gitu kan. Ya. Tapi kalau sifatnya ayo siapa yang mau bergabung ya, kita sama-sama gitu kan ya, memakmurkan masjid ya, mengajak anak-anak mengaji gitu kan ya, silahkan seperti itu ya. Jadi fokusnya itu bukan hanya kalian menjadi guru ngaji di masjid misalnya, tetapi kegiatan yang kalian bangun itu ya untuk masyarakat semuanya gitu. Pelakunya ya masyarakat juga, guru ngajinya nanti masyarakat, anak-anak yang ngajinya juga itu kan berupa masyarakat gitu. Oke deh ya, jelas ya? Ya jelas Pak, terima kasih. Oke,
Ada lagi selain Dea sebelum kita ke slide berikutnya? Oke, saya rasa lanjut ya. Bagaimana Laras, bisa dipahami? Bisa, Pak. Dodi? Bisa dipahami, Dot? Halo, Dodi? Oh, berarti ini apa, kegiatan yang kita laksanain itu tuh harus panjang gitu ya Pak, untuk jangka panjang di tempat itu ya Pak? Iya, ya diusahakan seperti itu bagusnya ya, begitu. Jadi bukan Iya, hanya seasonal pada saat KKN, itu kan ya, bukan musiman kegiatan doang itu gitu ya, Pak? ada, itu kan. Tetapi ketika KKN-nya selesai, kegiatan selesai, gitu. Oke, Baik Pak. ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini laporan hariannya ya, itu. Ini judul laporan harian kegiatan KKN, kemudian identitas mahasiswanya seperti tadi ya. Ini harinya hari apa, tanggal berapa, ya. Kemudian waktunya, ya. Terus durasinya. Kalau tahun lalu, ya, itu ada patokan waktunya, ya. Sehari itu paling tidak 2 jam sehari ya, begitu. Nah, seharusnya masih sama ini ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan apa, ya, kemudian tujuan kegiatannya apa, ya, capaian hasilnya bagaimana, gitu. Nah, kalau tahun lalu saya masih membolehkan berupa foto ya, tetapi ya, gitu kan ya, akhirnya ya katakanlah ada penyelewengan gitu ya. Foto dibuat kapan, ya, kemudian diklaim tanggal tersebut gitu ya. Jadi nanti saya minta kawan-kawan membuat video ya, itu dari kegiatan ini ya, paling tidak 40 detik ya minimalnya gitu, dengan kriteria ada wajah dan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, kemudian nanti kawan-kawan bisa unggah ya melalui media berbagi video seperti IG, ya, Instagram, YouTube, ya, TikTok dan lain-lain gitu. Itu waktunya 1 sampai 31 Juli. Oke, sampai sini bisa dipahami? Dodi mau Oke. bertanya Pak. Boleh, Dot? Untuk yang Google Classroom itu tuh nanti dibikin sama Bapak. Oh iya, nanti Begitu ya, itu Pak? dibuat oleh saya gitu. Dan nanti Oh, akan iya. ada Terus Google Classroom kalau ya. yang buat IG itu tuh IG sekelompok atau IG per orang? Bagusnya sih IG Kalau yang buat kelompok ya, begitu. Bagusnya sih IG kelompok. Jadi nanti silakan siapa Baik, yang Pak. mau buat. Soalnya udah bikin juga gitu Pak. Oke, bagus berarti ya, itu. Ya, nanti misalkan kawan-kawan sudah mendokumentasikan sejak penyusunan tema, berarti langsung diupload saja, gitu ya, video-videonya. Ya, yang penting ada tampak muka, gitu kan ya, kawan-kawan sendiri, kemudian penyusunan programnya seperti apa saja diupload, gitu ya, gitu. Bisa? Terus Nali? Bisa dipahami, Rus? Iya bisa Pak. Oke, Nanda? Bisa, Pak. Oke, nanti setelah ini kita buat Google Classroom-nya ya. Gitu. Pak, izin bertanya, berarti setiap hari harus upload video gitu, Pak? Iya ya, Pak. Begini, kan kegiatan itu maksudnya tidak selesai satu hari saja gitu kan, ya, gitu. Misalkan tiap hari ada Ya. video, ya berarti upload tiap hari gitu kan. Kalau misalkan tidak tiap hari, ya kapan gitu kan kegiatan itu selesai baru upload, seperti itu. Kebayang? Ya. Berarti intinya mah harus ada bukti ya Pak buat Iya, betul. Harus ada bukti video gitu. Kalau misalkan
Ya harusnya sih karena ada pelaksanaan kegiatan kan ya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu kan. Gitu. Bukti kinerjanya ya berupa video itu. Begitu. Paling tidak 40 detik lah. Masing-masing nih pegang handphone ya kayaknya ya. Soalnya nih pada panjang lebarnya ukuran screen ini ukurannya pakai handphone semua ini ya. Iya Pak, pakai Iya Pak, pakai handphone. Iya, gitu. Abdul Holik, bisa dibuka kameranya. Gitu. Carintan. Bapak Iya. Ya, boleh, silakan. Berarti kalau pengiriman laporan setiap hari yang video itu di akun masing-masing kan Pak, terus nanti linknya tinggal disalin terus kirim ke Google Classroom gitu kan Pak? Inginnya begitu ya, tetapi sepertinya baiknya ada video group ya, video group, IG group ya, gitu agar kendali kelompok kita itu bagus lah gitu, seperti itu. Nanti kalau mau identitas kalian ada di situ berarti tinggal tag saja gitu. Ya, jadi nanti uploadnya di IG kelompok. Bisa? Iya Pak, bisa dimengerti. Oke. Lanjut ya. Bapak ingin bertanya, Oh iya, silakan. Bapak kalau misalkan videonya dibikin kreasi atau diedit sebagus mungkin itu boleh nggak Pak? Oh iya, itunya yang sangat itu sangat baik ya. Tetapi nanti saya ingin sebelum diupload saya cek dulu ya, karena ini barangkali terkait dengan copyright dan sebagainya seperti itu. Barangkali kan kalian, oh ini saya suka lagu ini ya, taruhlah lagu Bruno Mars gitu kan ya, When I See Your Face gitu kan ya. Nah, padahal kan itu punya copyright, tapi kalian ya menjadikannya itu sebagai background ya gitu. Nanti yang ada kalian kena di copyrightnya seperti itu ya, dianggap plagiasi gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Oke? Baik Pak, terima kasih. Ya. Gitu. Biasanya yang nggak mau ribet itu cah lanang ya, gitu. Tetapi kan aplikasi sekarang fitur-fiturnya sudah enak ya. Mau pakai background yang ada di bawaan aplikasinya, oke, gitu kan ya. Ada ya tersedia. Atau mau pakai sendiri sesuai selera silahkan. Yang penting nanti etika itu kan ya, copyright itu diperhatikan seperti itu. Lanjut ya. Nah ini laporan pekanan ya, itu bahasanya. Kalau tadi saya mingguan ya, ternyata panitia menggunakan istilah pekanan. Seperti tadi judul, identitas ya, kemudian ini harinya hari apa gitu ya, tanggalnya, kemudian kegiatannya apa, hasilnya apa ya, hambatannya apa, nanti solusinya apa dari hambatan itu gitu ya, gitu. Kalau ada nanti tambahkan satu lagi saja ya, nanti linknya gitu, atau bukti kegiatan lah gitu, berupa link video dari Instagram misalnya, atau video dari YouTube gitu, silahkan. Nah nanti laporan pekanan ini diisi setiap pekan, setiap minggu. Nah, laporan harian dikirim melalui Akmal Sejati yang tadi ya, berupa PDF. Kemudian bukti laporan pekanan adalah video minimal 5 menit ya, gitu. Kenapa 5 menit ya? Setiap hari kan kalian bikin video yang 40 detik gitu kan ya. Kalau dijumlahkan ya paling tidak itu ada 5 menit gitu ya. Gitu. Kemudian itu nanti video diuploadnya di YouTube ya. Gitu. Silakan nanti kalian buat kanal YouTube ya, KKNDR gitu. Jadi kalau mingguan kalian fokus di YouTube ya, kalau harian nanti kalian fokusnya di IG ya gitu. Atau kita sederhanakan saja, kita tentukan ya
seperti itu, IG dan YouTube, dua alternatif itu saja gitu. Nah, video YouTube-nya sudah dibuat belum? Belum, Pak. Belum. Oke, nanti silahkan dibuat ya gitu. Nah, waktunya kapan gitu ya kalian membuat video mingguan itu? Ini tanggal-tanggalnya ya, tanggal 3, 10, 17, 24, dan 31 Juli gitu. Oke. Jadi bukan foto yang divideokan ya, tetapi beneran berupa kegiatan yang divideokan seperti itu. Oke, ini laporan akhir ya, itu sistematika laporan akhir nih, mulai dari cover, kemudian kata pengantar, daftar isi ya. Cover silahkan ya didesain seapik mungkin ya gitu. Tentunya nanti apa-apa saja yang ada di cover kalian oke, sudah ada peringatan ini ya, gratisan ini, kalian tanyakan kembali untuk memastikan ya identitas apa saja gitu ya yang ada di cover. Kemudian bab 1 pendahuluan, harus ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, sasaran, dan tujuan itu. Kemudian rencana kegiatan, program yang tadi kalian buat dimasukkan ya. Kemudian pendekatannya, metodenya, teknik pelaksanaan kegiatannya apa saja didetailkan ya. Kemudian bab 3 pelaksanaan dan hasil kegiatan ya gitu. Nah, nanti isinya apa? Deskripsi kegiatan ya, hasil kegiatan, evaluasi kegiatan ya. Bab 4-nya penutup, kemudian rekomendasi gitu. Penutupnya berupa kesimpulan dan rekomendasi ya. Kemudian dokumentasi kegiatan nih berupa biodata ya, foto-foto, draft, artikel ya gitu. Kemudian laporan pekanan, link medsos yang tadi kita buat ya. Jadi nanti fokusnya di YouTube dan Instagram saja ya gitu. Nah, laporan akhir nanti ya dibuat sesuai dengan sistematika, kalian kirimkan ya ke email saya juga ya, berupa Word dan PDF. Kemudian di Akmal Sejati berupa PDF gitu. Kemudian laporan harian dikirim melalui Akmal Sejati ya, yang tadi itu ya. Kemudian bukti laporan akhir berupa makalah ya. Jadi ini sistematika makalah ya itu ya. Kemudian link medianya juga sudah include di dalamnya seperti itu, biar lebih rapi karena pasti kalau salin link itu pasti panjang ya. Kalian buat short linknya ya gitu, link pendeknya. Oke, jelas? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum nanti ini mati sendiri. Kalau mati sendiri nanti saya akan share link yang baru ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Bapak, nanti boleh minta filenya nggak? Yang ini sekarang ditampilin. Oh iya, boleh. Nanti saya kirim ke grup WA ya. Ya Pak, terima kasih. Oke. Jadi nanti bagi yang tidak ikut, ini ada berapa peserta sih? Ada 13 ya, harus ada 16 ini ya. Nanti bisa tonton video ininya ya, itu karena saya record. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Jadi silakan yang belum selesai menentukan tema ya, nanti sampai tanggal 1 Juli kalian buat, kemudian kalian finalisasi sampai tanggal 2 Juli ya akhirnya. Begitu. Itu sudah nanti terisi kapan kalian akan melaksanakan kegiatannya. Tanggalnya sudah ada, artinya begitu. Durasinya berapa lama seperti itu. Ya. Ingat sehari minimal 2 jam gitu ya. Kalaupun nanti lebih ya
tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Oke, sepertinya cukup jelas ya. Oh ya, tadi kan ada artikel ya, karena diharapkan. Oke, silakan. Terkait laporan akhir tuh ya, kan Ya. kita membuat makalah yang tadi Bapak nerangin, nanti yang bagian akhir tuh ada bagian artikel tuh Pak, itu maksudnya gimana ya Pak ya? Oke, ini baru mau dijelasin ya. Jadi artikel itu ya, ini targetnya karena kalian ini mahasiswa ya, harus bisa menulis yang pertama ya. Nah, artikel ini targetnya adalah ingin dipublikasikan seperti itu. Jadi yang kerjaan kalian nih capek-capek ya selama 40 hari itu, tidak ingin berakhir begitu saja. Seperti itu targetnya. Kalian orang-orang akademisi ya, itu diharapkan mampu ya kan, menulis secara ilmiah dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Ini kan kegiatannya core-nya di pengabdian pada masyarakat, tentunya hasilnya juga artikel pengabdian ya. Itu ada template yang harus dipenuhi ya, kemudian ada kriteria ya yang harus dipenuhi, paling tidak ya kan. Susunannya itu berupa nanti judul ya, kemudian latar belakangnya apa, latar belakang nanti diisi dengan penelitian-penelitian terdahulu atau kegiatan-kegiatan pengabdian terdahulu yang sudah dilakukan ya, yang relevan itu dengan kegiatan kalian ya. Makanya sedari sekarang itu kalian sudah diminta untuk apa nih potensi masalahnya, jadi nanti di latar belakang itu enak begitu. Kemudian metode kegiatan yang dilakukan apa itu ya, apa sih partisipatif kah gitu kan ya, apa sih nanti berupa apa namanya hal yang lain lah gitu ya, yang penting metode gitu ya, apa sih ini investigasi gitu kan ya, metodologi itu nanti dijelaskan gitu kan ya. Kemudian pembahasan ya, kalau perlu nanti ada landasan teori silahkan gunakan landasan teorinya begitu ya. Kemudian nanti hasil dan pembahasan itu apa gitu kan ya. Kemudian discussion gitu. Discussion itu nanti benturan berupa hasil temuan kalian di lapangan dengan kegiatan-kegiatan terdahulu yang sudah dilakukan orang lain seperti itu ya. Kemudian tadi ya kesimpulan dan rekomendasi hasil dari temuan kalian apa seperti itu. Itu artikel ilmiah ya, bagian dari makalah seperti itu ya. Paling tidak ada 10 halaman yang kalian buat gitu. Kalau misalkan laporan itu kan berarti 30 hari ya, ada 30 laporan harian, paling tidak begitu pemikiran sederhananya lah gitu ya. Misalkan laporan mingguan ada 5 minggu misalkan tadi kan. Nah, satu laporannya isinya 5 halaman misalnya seperti itu ya, berarti kalau di total kan 20 halaman. Kalau artikel intisarinya yang penting-pentingnya saja apa ya, kemudian kita jadikan artikel. Makanya programnya baiknya yang berhubungan gitu ya. Misalkan memakmurkan masjid misalkan ya. Memakmurkan masjid itu apa saja, terutama di masa pandemi ini ya. Fungsi masjid apa di masa pandemi gitu kan ya, sebagai controlling masyarakat kah gitu kan ya, atau sebagai istilahnya fokus kegiatan masyarakatnya gitu kan ya, atau bagaimana gitu. Jadi semuanya itu basisnya misalkan masjid gitu kan ya. Itu contoh sederhananya seperti itu ya. Nanti biar terarah di artikelnya, atau nggak apa-apa ambil macam-macam tema gitu kan ya, tetapi nanti difokuskan pada satu tema artikel itu gitu. Misalkan pada lingkungan ya, ini banyak yang mengambil tema lingkungan di sini gitu kan ya. Nah, di masyarakat belum punya pohon-pohon misalkan. Nah, solusinya bagaimana? Kita ajak kerjasama
Dinas Lingkungan Hidup misalnya seperti itu, untuk memberikan penyuluhan nih, cara menanam yang baik itu begini misalnya seperti itu. Atau kalian sudah paham ya, kalian sendiri yang jadi pematerinya seperti itu. Jelas untuk bagian artikel? Ya jelas Pak, terima kasih. Iya, seperti itu ya. Nah, di kita ada contoh artikel yang sudah diterbitkan, ada di Dimas Sejati nama jurnalnya ya, seperti itu. Nah, targetnya paling tidak kita bisa menerbitkan di Dimas Sejati ya, gitu. Nah, kampus-kampus lain itu sudah banyak memiliki jurnal juga ya, gitu. Banyak gitu ya, yang sudah terakreditasi atau bereputasi juga banyak seperti itu ya, gitu. Kalau kalian mau lebih spesifik lagi, ini kalian mau skripsinya tentang apa ya, mulai dari sekarang boleh ya, berarti berangkatnya nanti dari artikel pengabdian skripsi kalian itu seperti itu ya, dan bahkan nanti bisa dikutip sendiri di bagian daftar pustakanya ya, kalian sudah punya tulisan sendiri seperti itu. Barangkali Bahar, Nunung, Dea, dan Laras ada pertanyaan, silakan. Bapak, Nunung izin bertanya. Ya. Bapak kan Nunung tuh rencana mau ngambil tema gerakan literasi cinta Al-Quran. Oke. Tapi di dalamnya tuh nanti di dalamnya tuh di setiap liburan gitu, liburan hari Minggu kan itu ada jadi di masyarakat tuh enggak terbiasa adanya senam gitu, apalagi untuk anak-anak. Nah, jadi nanti mau dibiasain gitu Pak, mulai dari sekarang gitu, mulai dibiasain apa adanya gerakan senam. Berarti itu otomatis enggak nyambung Pak, enggak nyambung sama tema Nunung. Jadi gimana ya Pak? Tadi kan saya bilang ya, sangat dimungkinkan lebih dari satu tema untuk dilaksanakan itu. Yang penting begini Nung, kita mau mengadakan senam ya, poinnya. Nah, di masa sekarang ini senam itu ya, itu membuat orang berkerumun ya, seperti itu. Walaupun nanti sudah ada, katakanlah kita perketat prokesnya, jaraknya harus seberapa gitu kan ya, 2 meter misalkan, kemudian pakai masker. Pertanyaannya begini nih, kalau senam pakai masker apakah enak? Begitu ya, begitu. Nanti kalau mau berarti kan ya, kajian literasinya yang ditingkatkan gitu. Jadi jangan sampai ini bikin orang berkerumun gitu ya, mana nanti kita yang kena seperti itu ya. Kalau misalkan membuat belajar kelompok bareng, yang penting begini, prokesnya diutamakan ya, cuci tangan dulu ya, kemudian jaga jarak gitu kan ya, gitu. Banyak nih dari kawan-kawan yang ya tadi ya
belajar mengaji sama-sama ya sama anak-anak. Kemudian yang tarbiyah rata-rata ada ke sekolah gitu kan ya, melakukan apa namanya konsultasi pendidikan seperti itu ya. Jadi berupa kelas-kelas kecil gitu kan ya, taruhlah bimbingan belajar lah seperti itu ya. Nah itu harus diperhatikan betul prokesnya ya, yang 5M itu ya. Apa saja? Nah, cuci tangan, menjaga jarak, apalagi memakai masker gitu ya. Kemudian ya pokoknya itu ya, itu tidak berkerumun ya, itu intinya seperti itu. Oh jadi itu Pak, tapi boleh kan Pak kalau misalnya di sela-sela dalam satu pekan satu kali misalkan ada kegiatan jalan bersama gitu, jalan-jalan jogging maksudnya sama anak-anak gitu Pak. Nah ya balik lagi seperti ini ya, core-nya di kita itu ini kayaknya orang olahraga ini ya, kayaknya ya orang pencaskes ini ya, beresiko tidak itu membuat kerumunan seperti itu. Apalagi nih misalkan sasarannya adalah anak-anak, urgensitas dari kegiatan itu apa itu, maksudnya urgensitas pentingnya dari kegiatan itu apa, seperti itu. Terutama masa pandemi seperti ini yang ya kata orang, bukan saya sedang mengendorse atau apa ya gitu, tapi misalkan hal itu jadi beresiko kan kasihan ya. Nunung mau bertanggung jawab? Tidak. Iya gitu. Nanti soalnya kan berkaitan dengan nama YIN. Nunung ada di mana sih? Kegiatan ini kan dilaksanakan berdasarkan perintah dari YIN itu kan. Nah, nanti YIN yang kena gitu Nung ya gitu. Nah cari kegiatan yang lain deh gitu, kalau kata saya sih. Oh gitu, seperti itu ya Pak. Tapi Iya. kalau ke kan dalam tema gerakan literasi cinta Al-Quran itu kan berarti ke TPA, ke MDA. Kalau seperti itu berarti boleh ya Pak? Ya itu salah satu tema kecil ya kalau kata saya gitu. Soalnya kalian ini dituntut untuk berpartisipasi dalam masyarakat gitu. Kalau hanya bagian dari MD saja, hanya bagian dari sekolah saja ya, saya rasa itu sangat kurang untuk bermasyarakat gitu ya. Iya. Ya, poinnya adalah kalian ini mahasiswa. Yang namanya mahasiswa itu adalah agent of change ya, agent perubahan ya, harus bisa merubah sesuatu yang tadinya di masyarakat itu negatif gitu kan ya, menjadi positif gitu. Oke. Ya seperti itu. Makanya saya tadi agak bingung ya. Ini salah satu kawan kalian ada yang membuat program tentang mendisiplinkan anak-anak gitu kan ya. Kegiatannya itu mendisiplinkan anak-anak ya. Fokusnya saya masih belum jelas gitu kan ya, kegiatan itu entah itu nanti punya siapa ya, mendisiplinkan anak-anak gitu. Kalau misalkan kegiatan yang berupa mendisiplinkan anak-anak, yang lebih spesifik apa kegiatannya seperti itu ya, bisa misalkan ya mengajak anak ya sholat tepat waktu itu kan ya, paling tidak ya itu ya anak-anak satu RT itu saja itu kan ya, untuk bisa membuat tema itu menjadi lebih terukur lah gitu. Yang namanya mendisiplinkan itu paling tidak tepat waktu gitu kan ya gitu. Yo anak-anak sholat tepat waktu semua gitu kan ya gitu, paling tidak seperti itu. Jelas ya? Kan ini juga jadi satu masalah kadang-kadang di orang dewasa juga, bukan anak-anak ya, itu untuk mengajak sholat tepat waktu itu susah gitu. Ada lagi? Jadi gitu ya
Jangan fokus ke kegiatan yang membuat berkerumun ya gitu. Kalau misalkan senamnya senam online boleh gitu ya. Nah, itu nanti nunungnya jadi peraganya gitu kan ya, silakan ikuti gerakan saya gitu ya di rumah masing-masing boleh gitu ya. Kalau mau ke senam gitu dong, senam online. Oke, ada lagi selain Nunung sebelum kita akhiri? Oke, ya cukup ya. Jadi begitu, nanti silakan ya diamati lagi fenomenanya gitu ya, mulai tanggal 1 nanti atau dari sekarang juga boleh. Nanti pokoknya finalisasi tanggal 2 Juli gitu ya. Tanggal 2 Juli itu nanti kawan-kawan sudah ada waktu pelaksanaannya ya, timelinenya sudah jelas gitu. Kalau mau dibuat tabel seperti tadi, nanti silakan dirinci lebih per kegiatan gitu ya gitu. Ini kegiatan A tanggal 3 Juli, kegiatan B tanggal 5 Juli ya, kegiatan C sampai kegiatan Z gitu ya, tanggal 31 Juli gitu ya, dibuat timelinenya sejelas mungkin. Oke, fine tune ya, do you understand? Jelas ya. Oke, salam kenal dari saya ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ya gitu, bukan hanya bekerja sama atau kooperatif, kita kolaborasi ya, artinya kita setara nih ya gitu. Nanti saya mengarahkan kawan-kawan ya yang ada di lapangan, misalkan perlu kawan-kawan saya ke lapangan, nanti saya ke lapangan gitu ya. Jelas ya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih jauh, kita diskusikan di grup WA atau di GCR gitu ya. Nanti akan saya segera buatkan GCR-nya. Kalau tidak ada lagi, demikian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.